Sang penyeru untuk kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam, bagian ke-1. Nabi Hud alaihi salam adalah putra Abdullah bin Ribah bin Khulub bin Ad bin Aus bin Irim bin Syam bin Nuh. Nabi Hud merupakan keturunan suku A'ad. Kaum ini hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahfad. Letaknya berada di utara Hadramut antara Yaman dan Oman. Daerah ini merupakan padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir. Dari puncak pegunungan ini tampak lautan. Kaum Nabi Nuh alaihi salam ini kemudian melahirkan lagi anak cucu sebagai keturunan mereka. Setelah lahir anak cucu Nabi Nuh alaihi salam, hiduplah terpencar di segenap pelosok yang berjauhan. Mereka terpencar, kemudian terbentuklah menjadi berbagai suku, kaum, dan bangsa. Masing-masing golongan suku dan bangsa berkembang menurut adat kebiasaan atau tradisi masing-masing. Dari berbagai suku atau kabilah tersebut terdapat suku yang sangat terkenal dalam kisah para nabi, yaitu suku A'ad. Suku A'ad ini tinggal di bukit-bukit pasir di Jazirah Arab, dan mereka termasuk suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan selain memiliki kekuatan dari kecerdasan, kaum A'ad merupakan suku yang memiliki keperadaban maju. Mereka membangun rumah-rumah yang kokoh dan mendirikan benteng yang sangat kuat. Kota yang mereka bangun berisikan istana yang sangat menjulang, berhiaskan permata dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Kaum A'ad dikenal memiliki jasmani yang kuat, tubuh yang besar dan sangat kekar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah oleh kalian sekalian di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa. Sesungguhnya lenyaplah kaum Nuh dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu." Selain kuat, tubuh mereka juga tinggi. Karena kekuasaan inilah mereka mengatakan, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum A'ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun oleh suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kalian ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar." Demikianlah daerah-daerah yang sekarang telah menjadi gurun pasir, dahulunya merupakan tanah yang sangat hijau dan produktif. Kaum A'ad juga dianugerahkan kekayaan alam melimpah, negeri subur dengan sumber air yang mengalir dari segala penjuru. Kondisi alam yang demikian memudahkan mereka bercocok tanam untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu, kehidupan berbagai suku yang semula tentram dan damai mulailah terusik. Antar suku tidak lagi saling mengenal. Terjadi persaingan yang tidak sehat. Sikap saling menguasai dan saling
menjadi pola kehidupan bermasyarakat mereka. Semakin lama suku Aad ini semakin tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Syamud dan Al-Haba untuk disembah. Menurut kepercayaan mereka, patung-patung tersebut dapat mendatangkan kebaikan serta dapat menolak kejahatan dan kerugian dan segala musibah. Patung-patung ini mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Ajaran Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam sudah tidak berbekas dalam jiwa mereka serta cara hidup mereka sehari-hari. Mereka tenggelam dalam kenikmatan yang berlimpah berkat tanah mereka yang sangat subur. Mereka beranggapan bahwa keberlimpahan nikmat tersebut merupakan pemberian berhala dan mereka sembah. Karena itu mereka tak hentinya bersujud kepada kedua berhala itu. Mereka memohon perlindungan dari segala bahaya dan musibah. Demikianlah kehidupan masyarakat suku Aad kala itu. Mereka menjadi penyembah berhala bernama Syamud, Syada dan Al-Haba hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada mereka. Kepribadian Nabi Hud alaihi salam sejak kecil, Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai pribadi yang berkelakuan baik dan berbudi pekerti sangat luhur serta bijaksana dalam bergaulan. Nabi Hud alaihi salam adalah seorang penyabar dan berlapang dada. Dia dikenal pengasih, penyantun, dan cerdas. Dalam berdakwah, ia tidak mengharapkan pamrih atau atas usahanya. Ia hanya ingin menuntun kaumnya ke jalan yang benar. Namun, Nabi Hud alaihi salam juga sangat tegas dalam pendiriannya. Dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan azab. Oleh karena itu, dia menyeru kaumnya untuk berhenti menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada suku Aad yang telah diperdaya oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi. Nabi Hud alaihi salam berasal dari suku suku mereka sendiri, Aad, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh. Nabi Hud alaihi salam juga menerangkan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Dia menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan mereka. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki atau mencabutnya dari mereka. Kesombongan dan sikap keras kepala kaum Aad dihadapi Nabi Hud alaihi salam dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kelapangan. Dia tidak sekalipun membalas ejekan dan kata-kata kasar kaumnya dengan perbuatan yang sama. Bahkan Nabi Hud tidak marah ketika kaumnya mengejek dengan menuduhnya bahwa dia adalah orang gila. Dengan lemah lembut dia menolak tuduhan dan ejekan itu dengan hanya mengatakan, Aku tidak gila, dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak dapat mengganggu pikiranku sedikit pun. Aku ini adalah Rasul pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku adalah seorang penasihat yang jujur bagi kalian. Dalam berdialog dengan kaumnya, Nabi Hud alaihi salam selalu berusaha mengetuk hati nurani mereka.
Ia selalu mengajak berpikir secara rasional, menggunakan akal dan pikiran yang sehat. Dia menjelaskan ajakannya dengan memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh akal. Ia meyakinkan kaumnya tentang kebenaran dakwahnya dan menunjukkan bukti kesetiaan jalan mereka. Ia mengatakan bahwa hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya.